Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farida. Kita lanjut langkah keempat ya, teman-teman. Gimana? Kemarin sudah ngerjain PR ya dari langkah ketiga ya. Nah, sudah dapat ya bikin link ID-nya dan sudah masukin ke Instagram. Nah, sekarang saatnya teman-teman buat bikin konten ya, winning content. Jadi, tema kita langkah keempat ini adalah how to make winning content and drive people to conversion. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut. Baik teman-teman, sebenarnya apa aja sih unsur-unsur yang bisa bikin kontenmu berhasil gitu ya, yang menimbulkan banyak impresi dari pembeli. Nah, itu ada 4 hal ya. Yang pertama adalah gunakan konten pilar gitu. Nah, konten pilar. Jadi contohnya konten pilar itu kamu bisa membagi sesuai dengan funnelnya. Nah, misalkan nih, pertama awareness dulu ya. Konten pilar awareness itu 2 minggu pertama. Nah, gunakan jenis konten apa? Awareness untuk membangun kesadaran. Nah, konten untuk membangun kesadaran. Contohnya konten tentang tips, tentang trik gitu ya. Nah, tapi tetap dengan hook yang relatable gitu ya. Nah, kemudian gunakan CTA follow aja dulu. Nah, jadi di awal-awal CTA-nya cukup follow aja gitu. Nah, follow aja dulu gitu ya. Nah, jadi ini untuk membangun kesadaran pada audiens bahwa akun kita itu ada loh gitu. Nah, dan juga untuk membangun apa ya, keberadaan kita gitu ya. Kita mau bilang ke Instagram bahwa akun kita ini ada gitu ya. Akun kita ini adalah tujuannya untuk jualan produk digital. Nah, seperti itu. Jadi nanti Instagram akan mulai mendeteksi gitu ya pada tahap awareness ini. Seperti itu. Kemudian setelah tahap awareness kita masuk ke interest ya. 1 minggu setelahnya. Nah, ini bisa dengan kita menulis pencapaian kita ya. Jadi pencapaian itu nggak cuma tentang omset kita, profit kita, nggak ya. Jadi pencapaian bisa dengan pertambahan atau pergerakan jumlah follower, jumlah viewer gitu ya. Kemudian jumlah jangkauan akun kita yang semakin meningkat. Makanya perlu di awal itu kita screenshot ya. Di awal itu kita screenshot berapa jumlah viewernya, berapa followernya, jangkauan akunnya seberapa. Nah, kemudian nanti ketika sudah 1 pekan atau 2 pekan, nah kita screenshot lagi, kita bandingkan. Nah, dari situ kita bisa bikin konten ya, before after. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan begitu, nah kita akan tahu pergerakan gitu ya, perkembangan dari akun kita, bertumbuh apa enggak gitu. Nah, dengan catatan setiap hari kamu harus bikin minimal 1 reels ya, minimal 1 reels ditambah dengan story. Nah, oke. Jadi story ini juga sangat penting banget buat membangun kredibilitas akun kamu ya, membangun kepercayaan customer. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah conversion. Conversion itu promosi. Nah, jadi mulai kita promosi produk kita. Nah, dengan cara apa? Ya dengan reels-reels yang kita tampilkan seperti itu. Misalkan kita itu uh, peluang usaha gitu ya. Jadi yang kita tawarkan pada audiens adalah peluang bisnis digital. Nah, maka kita membuat reels tentang peluang bisnis digital ini. Nah, misal yang kita tawarkan itu tentang kumpulan video video teralis buat affiliate. Nah, seperti itu. Nah, maka kita membuat reels tentang kumpulan video affiliate. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi mengarahkan audiens untuk membeli produk kita. Nah, tapi harus sabar ya, nggak boleh di awal-awal itu langsung kita jualan. Jadi kita harus edukasi-edukasi dulu gitu. Oke, kemudian kita terapkan hook story offer ya pada setiap konten kita. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian hook itu kita gunakan 8 human basic instinct ya. Jadi hook itu bisa nendang gitu ya, bisa nyentil ketika kita menyentuh gitu ya, menyentuh human basic instinct ini. Apa aja itu? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian yang keempat lebih baik gunakan short video ya, maksimal 8 detik gitu. Nah, dan arahkan orang itu untuk membaca caption kita yang panjang sehingga tanpa sadar dia itu akan mengulang-ulang video kita.
Nah, video yang diputar sampai akhir itu sama Instagram akan terdeteksi sebagai video yang bagus gitu, sehingga akan dideliverikan, disampaikan ke lebih banyak pengguna. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita lanjutkan tentang hook, story, offer. Jadi susunan dari sebuah konten itu seperti ini. Hook, kemudian kita lanjut dengan story, dan terakhir baru offer, penawaran gitu ya. Nah, pertama itu hook. Nah, hook itu apa sih? Hook itu semacam kalimat yang nendang, yang nyentil ke audiens gitu ya, sehingga audiens itu tertarik untuk melihat video kita selanjutnya, untuk membaca caption yang kita kasih. Nah, seperti itu. Jadi hook itu kayak pancingan gitu ya, biar audiens itu berhenti sejenak gitu. Nah, cara kita bikin hook ini, kita harus paham dulu tentang mindset atau permasalahan dari target market kita. Nah, kemarin di modul yang pertemuan bimbingan yang keberapa ya, itu udah aku jelasin ya tentang yang pertama ya. Yang pertama itu udah aku jelasin tentang apa aja sih gitu ya, list mindset, kemudian atau permasalahan dari audiens kita. Nah, itu kan sudah saya minta gitu ya buat ngelis gitu permasalahan itu. Karena itu nanti bisa menjadi hook gitu. Nah, misalkan ya, ini ada target kita itu seorang ibu rumah tangga yang mana dia tuh gaptek gitu ya. Kemudian tapi dia tuh pengen banget bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, maka kemudian hook yang bisa kita pakai di detik pertama video kita tuliskan seperti ini. Aku gaptek, nggak punya keahlian, malu di depan kamera. Nah, seperti itu. Kemudian di detik ketiga baru kita tuliskan, bisa nggak ya aku dapat income dari internet? Nah, baru kemudian di detik berikutnya kita tulis cek caption. Nah, seperti itu. Nah, maka dan itu video itu kita buat maksimal 8 detik aja. Gitu. Baru kemudian kita jelaskan story-nya itu ada di caption. Nah, story-nya nanti ada di caption. Jadi 8 detik itu biar apa? Biar ketika audiens itu baca caption itu terulang-ulang lagi. Nah, seperti itu ya tentang hook. Lanjutkan kemudian berikutnya story ya. Story. Jadi cerita. Kita itu berusaha menyampaikan kepada audiens kita itu lagi ngapain sih, kemudian kita itu tujuannya apa, jualan apa. Nah, itu kita sampaikan di dalam caption kita. Nah, semenarik mungkin ya. Dan itu keterampilan yang perlu diasah ya. Ya, keterampilan copywriting. Oke, teman-teman. Jadi misalkan nih story-nya, kamu nggak perlu ya repot buat bikin konten tiap hari karena aku udah siapin video produk affiliate buat kamu. Nah, itu story yang bisa kita pakai ketika kita mau jual kumpulan video produk terlaris itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita jelasin secara story gitu ya. Kita cerita gitu ya ke customer seperti itu. Nah, kalau offer itu adalah penawaran. Nah, penawaran sehingga offer ini kita taruh di bagian paling bawah ya, paling terakhir gitu ya, offer itu. Contohnya nih. Nah, mau komisi jutaan kayak gini, cek link bio sebelum kuota habis. Nah, jadi tapi lebih baik itu kita arahkan untuk komen aja ya. CTA-nya adalah untuk komen. Jadi bukan cek link bio ya. Kalau cek link bio itu biasanya customer itu mager ya buat ngeklik-ngeklik gitu. Nah, kadang-kala ketika udah keluar dari postingan kita, kemudian udah lupa nggak ngeklik link bio. Kalau udah ngeklik link bio, kadang juga udah bingung gitu yang mana yang diklik gitu ya, banyak pilihannya gitu. Jadi lebih baik kita suruh customer gitu ya, CTA-nya adalah komen gitu. Silahkan komen mau, nanti aku akan kirim kamu paduan gratis memulai bisnis digital ini. Misalkan kayak gitu. Nah, ketika customer udah komen mau, kita cek apakah dia udah follow atau belum. Kalau belum follow, kita suruh dia buat follow dulu ya, sehingga bisa meningkatkan jumlah follower kita. Nah, kalau dia udah follow, nah kita bisa lanjut dengan DM. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, ada gambaran ya, insya Allah.
Ya, oke. Jadi kita mau belajar 8 human basic instinct. Apa aja sih itu? Yaitu tentang keuangan atau kemewahan ya. Kemudian tentang tidur, kenyang atau lapar, soal anak, kemudian tentang seks dan relationship, kemudian tentang agama atau kehidupan setelah mati, dan tentang sehat dan sakit gitu ya. Nah, terus kemudian dengan perasaan atau kepentingan diri sendiri. Nah, contohnya hook yang nyentil gitu ya, salah satu human basic instinct ini, misalkan ya, jangan lakuin ini kalau nggak mau anak kamu kayak gini. Nah, misalkan kayak gitu. Kemudian ternyata hasilnya jutaan rupiah itu gampang. Gini caranya. Nah, mau nggak sih punya badan yang nggak gampang kena penyakit gitu. Sebelum kena produk ini, suami selalu nggak mau mesra-mesraan, tapi sekarang lengket terus. Nah, itu adalah contoh hook gitu ya, yang menggunakan unsur 8 human basic instinct itu. Oke, teman-teman juga pasti bisa nanti menggunakan 8 unsur ini ya. Nah, karena ini tuh 8 unsur yang emang nyentil banget ke dalam kehidupan manusia. Nah, seperti itu. Jadi, nanti cenderung eh, orang-orang audiens itu cenderung akan berhenti sejenak gitu ketika teman-teman menggunakan 8 human basic instinct ini. Oke. Nah, oke. Di sini ada tambahan insight ya buat kamu. Yang pertama, di minggu awal itu jangan jualan dulu ya. Kasih waktu 1-2 minggu untuk membangun kredibilitas atau kepercayaan dari orang-orang gitu ya. Kita bangun dulu itu akun dengan awareness tadi ya, meningkatkan kesadaran. Bisa dengan tips-tips edukasi gitu ya, edukasi customer seperti itu. Nah, atau tentang Instagram growth itu juga bisa ya. Nah, di tahap ini CTE-nya bisa cukup follow gitu ya. Follow aja dulu gitu ya. Boleh. Kemudian sebelum bikin konten silakan bikin list mindset dulu ya atau list permasalahan dari target market kita. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan hook yang nyentil gitu ya, yang jauh lebih kena banget gitu ke target market kita. Seperti itu. Nah, misalkan ini ya, mindset dari seorang RT ketika misal tujuan kita adalah ibu rumah tangga. Misalnya nggak ada waktu gitu ya. Kemudian masalahnya lagi apa lagi? Ngurus anak, ngurus waktu, permasalahan lain, kerjaan rumah nggak kelar-kelar, pengen dapat uang tambahan, pengen kerja kantor, tapi nggak tega ninggalin anak, gitu ya, dianggap pengangguran, malu di depan kamera, gaptek, bingung mulai dari mana. Nah, itu adalah permasalahan dari ibu rumah tangga. Seperti itu. Kalau kamu nanti menyasar ke target market yang lain, misalkan ke ibu-ibu yang bekerja, nah seperti itu, atau mahasiswa, nah itu kamu bisa bikin dulu list mindsetnya seperti ini, oke? Ya, silahkan dikerjakan ya, kamu pasti bisa. Nah, jadi kenapa sih kita perlu ngelis gitu ya permasalahan dari target market kita? Itu tadi karena biar bisa relatable gitu ya, bisa sesuai dengan apa yang dialami oleh target market kita. Sehingga ketika target market kita itu membaca video kita gitu ya, melihat postingan kita, ini gue banget deh kayak gini gitu. Nah, sehingga mereka akan berhenti sejenak dan kemudian mulai baca itu caption gitu ya, follow, nah sampai nanti harapannya terjadi pembelian gitu ya, konversi ke pembelian. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bikin konten dengan durasi pendek, seperti yang saya jelasin tadi. Jadi maksimal 8 detik aja ya. Untuk jenis konten atau jualan yang kayak kita ini, nah itu maksimal 8 detik aja gitu. Kemudian kita perpanjang di captionnya. Tapi nanti beda lagi ya ketika kita membangun akun personal branding. Nah, misal kita seorang trainer, kita seorang coach gitu, atau kita seorang edukator gitu ya. Nah, kemudian kita itu pengen menyampaikan suatu, pengen dikenal gitu tentang eh, profil kita. Nah, itu nggak mungkin kan kalau cuma 8 detik gitu. Jadi beda beda jenis konten ya. Tapi kalau untuk jenis konten yang lagi kita garap saat ini yaitu tentang jualan produk digital gitu. Nah, itu maksimal 8 detik aja. Kemudian kamu perpanjang itu di captionnya ya sehingga video kita itu akan
terputar tanpa sadar ya, keputar berkali-kali dan itu terdeteksi oleh Instagram sebagai sebagai postingan yang bagus sehingga akan dideliverikan, disampaikan ke lebih banyak pengguna ketika video kita itu diputar sampai akhir seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat, sebelum jualan bikin satu konten untuk ngetes terkait demand dari produkmu. Nah, ini seperti yang saya jelasin tadi tentang produk gratis gitu. Jadi sebagai lead magnet gitu ya, sebagai magnet yang akan menarik audiens kita untuk mampir gitu, untuk komen, ngetik komen itu gitu ya. Nah, dengan cara itu tadi kita siapkan panduan gratis seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ke step berikutnya. Oke. Oke, jadi untuk produk gratisan kayak yang tadi ya di slide sebelumnya itu sudah aku siapin juga gitu buat kamu dan itu tinggal kamu upload aja gitu di link ID-nya. Oke. Nah, sekarang ini ya, step pertama bangun sales funnel dari kontenmu. Step pertama buat panduan simple secara gratis. Nah, ini kita belajar tentang funneling ya, tentang funneling ya, sales funnel. Jadi pertama, bagaimana kita itu bisa merangkul banyak orang masuk dulu ke akun kita, merangkul banyak orang untuk bisa komen gitu di akun kita. Nah, dengan cara apa? Dengan kita membuatkan produk gratisan dulu. Kan orang senang ya kalau dapat gratisan gitu. Nah, itu adalah sebagai lead magnet ya, produk gratisan itu lead magnet sehingga ketika mereka mulai klik gitu ya, ketika mulai klik itu produk gratisan kita di link ID, nah mereka untuk mendownloadnya mereka harus mengisi email, nama dan nomor HP. Nah dari situ kemudian kita akan mendapatkan data mereka. Nah data orang-orang yang tertarik dengan bisnis ini, yang mana itu nanti bisa kita follow up lagi. Misalkan ketika kita mau bikin iklan, nah itu bisa dengan custom audience-nya, itu dengan melihat tadi data yang kita dapat dari uh, produk gratisan yang kita upload itu tadi. Nah seperti itu ya. Kemudian step yang kedua itu setiap konten itu kasih CTA ya. CTA-nya itu dengan cara komen. Nah, setelah komen baru kita DM buat mereka yang udah follow. Kalau belum follow, kita suruh dulu buat follow biar follower kita nambah seperti itu ya. Nah, step yang ketiga, kalau sudah terkumpul orang yang download, nah ini yang saya jelasin tadi ya. Nah, kita bisa collect database gitu, database customer yang udah masuk ke website kita. Nah, itu bisa gitu ya. Kita download nama dan nomor HP juga email mereka. Itu bisa kita download di link.id kita. Nah, seperti itu ya. Itu nanti bisa kita pakai lagi ke step berikutnya, next level, yaitu apa? Membuat iklan gitu ya, konten iklan.